Siapa di antara kalian yang pernah gagal monetisasi? Mungkin 1 kali, 2 kali, atau bahkan 3 kali. Ya, di video kali ini saya tujukan kepada kalian yang pernah gagal monetisasi ataupun yang akan mengajukan monetisasi, agar proses monetisasi kalian berjalan dengan lancar dan langsung disetujui. Oke, simak video ini, jangan di skip. Halo guys, balik lagi di channelnya Bang Riko. Di video kali ini sangat cocok sekali buat kalian yang ingin mengajukan proses monetisasi, agar proses monetisasi kalian berjalan dengan lancar dan kalian langsung diterima oleh program partner YouTube. Kalian mengumpulkan 1000 subscriber dan juga 4000 jam tayang. Tentunya kalian ingin cepat-cepat mendaftar dalam program partner YouTube, yaitu monetisasi. Namun itu saja tidak cukup, kalian harus memperhatikan hal-hal yang sekiranya bisa menghambat proses monetisasi kalian terkait dengan hak cipta maupun konten berulang, karena 2 poin ini sangat penting dalam pengajuan monetisasi. Ketika 2 hal ini terdapat pada channel kalian, maka otomatis nanti waktu pengajuan monetisasi otomatis kalian akan ditolak. Oke, dalam video kali ini saya akan berbagi kepada kalian tentang pengalaman saya yang pernah gagal dalam proses monetisasi. Di video kali ini saya akan berbagi kepada kalian tentang tips-tipsnya agar kedepannya itu mempermudah kalian dalam pengajuan proses monetisasi. Oke, di kegagalan saya yang pertama adalah tentang akun AdSense. Ketika saya mengajukan proses monetisasi, di situ kan ada yang namanya memasukkan akun AdSense, di mana saya memilih tidak memiliki akun AdSense. Padahal sebenarnya saya sudah memiliki akun AdSense yang saya buat ketika akun saya itu belum mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Jadi pada intinya, kalian para YouTuber pemula usahakan kalian membuat AdSense waktu akan melakukan pengajuan proses monetisasi, karena untuk menghindari hal-hal yang sekiranya akan menyulitkan kalian. Karena kalau kita sebenarnya punya AdSense, lalu waktu memilih centangan itu ternyata kalian pilih yang tidak memiliki akun AdSense, maka otomatis kalian akan ditolak. Jadi kalian harus ingat-ingat akun AdSense kalian. Setelah akun AdSense saya diterima oleh pihak YouTube, akhirnya kan saya senang dan saya mengabaikan poin-poin penting yang sebenarnya harus saya koreksi, dimana terkait dengan hak cipta maupun dengan konten berulang. Jadi saya langsung saja mengajukan proses monetisasi. Ketika selama proses saya mengajukan monetisasi itu berlangsung sekitar 2-3 hari ya teman-teman. Jadi 2-3 hari dalam waktu tanggal pengajuan itu saya mendapatkan email, dan ternyata emailnya berisi bahwa channel saya ditolak untuk proses bergabung dalam program partner YouTube dengan alasan yaitu tentang konten berulang dan juga konten yang digunakan ulang. Di sini saya mulai panik. Kira-kira apa ya yang menyebabkan konten saya itu diklaim konten berulang ataupun konten yang digunakan ulang? Padahal saya merekam sendiri, mengedit sendiri, dan juga mengupload sendiri, dan tidak ada sangkut pautnya dengan channel orang lain maupun dengan video orang lain. Kemudian di sini saya berpikir kira-kira apa ya yang menyebabkan channel saya ditolak. Jadi saya koreksi setiap video, saya koreksi. Kemudian ada beberapa video yang memang terkait hak cipta itu sudah saya hilangkan awalnya. Dan setelah itu saya mengajukan proses monetisasi yang kedua, di mana dalam proses pengajuan yang kedua ini selang 2 atau 3 hari dari tanggal saya mengajukan monetisasi itu ternyata juga ditolak. Di situ saya mulai panik lagi karena
video-video yang terkait dengan hak cipta itu sudah saya hapus, kok channel saya masih ditolak proses monetisasinya. Setelah ditolak 2 kali, saya mulai ekstra keras menyeleksi video saya yang sekiranya itu bisa menimbulkan penolakan ke depannya. Jadi semua hak cipta itu saya koreksi satu persatu. Kemudian video-video yang sekiranya mengandung konten berulang itu juga saya koreksi. Dimana untuk video-video yang sekiranya bisa menimbulkan konten yang digunakan ulang itu saya edit dengan saya blur. Untuk ngeblurnya itu saya menggunakan YouTube Studio ya teman-teman. Jadi saya blur di YouTube Studio. Jadi kenapa saya blur? Karena video tersebut kan kita merekam suatu kegiatan acara, di mana biasanya kan yang merekam itu nggak hanya 1 atau 2 orang saja, bahkan banyak orang. Misalnya ada acara seperti acara dangdut, kemudian acara karnaval dan lain sebagainya. Jadi di situ yang saya takutkan, video saya itu kan temanya hampir sama dengan video teman saya. Jadi untuk antisipasi hal tersebut, videonya saya blur. Itu untuk yang video blur ya. Kemudian untuk yang terkait hak cipta itu saya koreksi lagi, kira-kira ada nggak hak cipta yang terdapat di dalam video saya. Kemudian teman saya menyarankan konten-konten yang ada hak ciptanya itu jangan dihapus ya teman-teman. Karena kalau dihapus itu kita rugi jam tayang yang sudah kita dapatkan. Jadi caranya itu kita bisukan saja audionya, ataupun kita ganti audionya dengan konsekuensi nanti audionya kan berbeda dengan videonya. Jadi konsekuensinya seperti itu. Setelah saya mengeblur video, kemudian menghilangkan hak ciptanya, terus ada beberapa poin lagi. Akhirnya setelah selesai saya ajukan kembali untuk proses monetisasinya. Selama kurang lebih 2-3 hari itu saya menunggu ya teman-teman, dan ternyata channel saya disetujui untuk bergabung dalam program partner YouTube. Di situ saya mulai senang ya teman-teman. Alhamdulillah, ternyata 3 kali ditolak, akhirnya channel saya disetujui dalam program partner YouTube. Di sini ada beberapa hal penting yang saya ambil dari penolakan tersebut, di mana ternyata kita harus bebas dari klaim hak cipta, kemudian bebas dari konten berulang, dan juga bebas dari konten yang digunakan ulang. Jadi itu adalah poin penting yang sekiranya harus kita hindari ketika kita mau mengajukan proses monetisasi. Oke teman-teman, di sini adalah langkah pertama yang terhenti ya teman-teman. Dimana di sini saya ada peringatan untuk memperbaiki di AdSense atau mungkin ganti akun. Di sini kesalahan saya yang pertama adalah saya memilih tidak memiliki AdSense, padahal sebelumnya saya sudah memiliki AdSense. Namun AdSense saya itu ditangguhkan ya teman-teman, karena AdSense itu kalau selama 6 bulan itu tidak ada aktivitas pemasukan, maka otomatis akunnya akan ditangguhkan. Jadi seperti itu untuk kegagalan saya yang pertama. Kemudian setelah akun AdSense saya pulihkan, lalu saya mengajukan kembali dan memasukkan akun AdSense saya yang dulu saya masukkan di sini, dan ternyata diterima. Jadi langkahnya itu cepat ya teman-teman kalau memang kita sudah memiliki AdSense. Tapi kalau kita belum ya mungkin agak lama, karena kita perlu membuatnya dari awal seperti itu. Kemudian setelah akun AdSense saya diterima, saya langsung mengajukan proses monetisasinya. Dan selang sekitar 2 hari saya mendapatkan email bahwasanya channel saya tidak diterima dalam program monetisasi karena ada keterangan konten berulang dan juga konten yang digunakan ulang. Jadi ini adalah email kegagalan saya yang pertama. Kemudian selang beberapa
hari ya teman-teman dari tanggal penolakan saya itu, saya mengajukan kembali untuk proses monetisasinya. Di sini saya mendapatkan email yang kedua yang berisi tentang penolakan dari channel saya, yaitu pada tanggal 31 Maret tahun 2023. Di sini ada keterangan bahwa channel saya itu belum memenuhi persyaratan dalam proses monetisasi. Jadi artinya itu belum disetujui ya teman-teman. Kemudian saya mereview lagi video-video mana yang sekiranya ada yang melanggar hak cipta, saya hilangkan dulu ya teman-teman, mulai dari saya blur dan lain sebagainya, maupun saya ganti lagunya. Kemudian di berikutnya di tanggal 2 Juni tahun 2023 ya teman-teman. Nah, alhamdulillah untuk pengajuan saya yang ketiga ini saya diterima. Nah, ini saya sudah diterima pada tanggal 2 Juni tahun 2023. Waktu itu senengnya minta ampun ya teman-teman, seneng banget karena sudah pernah gagal dan akhirnya diterima. Itu menurut saya suatu kebanggaan ya teman-teman, karena kita bisa tahu oh ternyata kegagalan itu dari sini itu kita bisa tahu, dan kedepannya itu kita bisa sharing ke teman-teman kita yang membutuhkan. Jadi seperti itu. Dan untuk berikutnya ini saya akan share ke teman-teman semuanya ya, masalah terkait dengan hak cipta maupun konten yang digunakan ulang ataupun konten yang berulang. Sebenarnya hak cipta itu seperti ini ya teman-teman. Dalam proses pengajuan monetisasi itu untuk hak ciptanya itu tidak boleh ya teman-teman, karena itu sudah termasuk pelanggaran. Namun ketika kalian sudah diterima program partner YouTube, terus kalian misalkan ya teman-teman, kalian upload video tentang musik ya teman-teman, misalnya kalian cover lagu dan lain sebagainya, itu kan biasanya tetap terkena klaim hak cipta. Jadi klaim hak cipta sebelum dan sesudah monetisasi itu sangat berbeda ya teman-teman. Kalau sebelum monetisasi itu kita tidak dianjurkan terkena hak cipta, jadi channel kita harus benar-benar bersih dari hak cipta. Namun ketika setelah proses monetisasi itu kita diterima, hak cipta itu bisa kita peroleh ataupun bisa kita dapatkan, dan itu syaratnya itu penghasilannya itu harus berbagi ya teman-teman. Jadi kita nggak apa-apa kita kena hak cipta karena itu tidak mempengaruhi channel kita. Namun nanti dalam apa itu yang namanya pembagian hasil nanti ada hitungannya tersendiri ya teman-teman dari pihak YouTube. Jadi intinya hak cipta setelah monetisasi itu kita diperbolehkan dengan catatan kita harus berbagi kepada yang memiliki hak cipta tersebut. Katakanlah misalnya lagunya si A itu nanti hak ciptanya kepada yang mempunyai lagu. Jadi kita mungkin nanti menerima berapa persen itu dari hak cipta tersebut. Jadi seperti itu terkait dengan hak cipta. Kemudian yang lainnya ini terkait dengan ini ya, dengan konten berulang ataupun konten yang digunakan ulang. Di sini saya kasih contoh, ini 3 video saya ini memiliki jam tayang yang lumayan banyak ya teman-teman. Jadi kalau ini saya hapus kan kasihan, kita sudah mengumpulkan beberapa ribu jam tayang, ternyata harus kita hapus. Jadi 3 video ini ada kemungkinan itu terkait dengan konten berulang maupun konten yang digunakan ulang. Jadi solusinya adalah video ini saya blur ya teman-teman. Untuk ngeblurnya sendiri itu ada di aplikasi YouTube, ada di YouTube desktop ya teman-teman. Kalian bisa masuk saja di Google, nanti cari video mana yang kemungkinan terkait konten berulang maupun konten yang digunakan ulang, kalian bisa langsung blur seperti itu. Jadi nanti video kalian tetap terdetek di sistem YouTube, namun hak ciptanya sudah tidak ada karena itu sudah kalian edit.
Oh ya, untuk pengeditan sendiri itu kalian bisa mengganti lagu, bisa, kemudian kalian mengganti judul juga bisa. Di sini saya kasih contoh ya teman-teman. Di sini videonya saya blur, kemudian lagunya saya ganti dan juga judulnya saya ganti sesuai dengan lagu yang ada di video tersebut. Dimana lagunya itu saya ambil di dalam YouTube desktop ataupun YouTube Studio. Jadi seperti itu. Dan ini adalah contoh video yang terkena klaim hak cipta ya teman-teman. Nah, di sini dia tetap mendapatkan dolar hijau, namun dia nantinya itu berbagi ya teman-teman, statusnya itu berbagi dengan pencipta lagunya ataupun yang memiliki lagu tersebut. Jadi video kita tetap bisa dimonetisasi, namun monetisasinya itu statusnya adalah berbagi, seperti itu ya teman-teman. Oke teman-teman, itu tadi adalah video tentang pengalaman saya selama mengajukan proses monetisasi. Di sini ada 3 poin penting yang harus kalian hindari agar monetisasi kalian itu berjalan dengan lancar dan cepat diterima di program partner YouTube. Yang pertama itu kalian harus benar-benar menghindari yang namanya hak cipta. Karena hak cipta ini adalah sangat kesalahan fatal ya teman-teman waktu pengajuan proses monetisasi. Terus yang kedua adalah tentang konten yang digunakan ulang. Terus kemudian ada yang ketiga adalah konten berulang. Jadi 3 poin ini yang harus kalian hindari jika kalian ingin proses monetisasi kalian berjalan dengan lancar. Oke, semoga video ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Untuk mendukung channel ini, jangan lupa kalian subscribe channel ini, kemudian like, komen, dan share ke media sosial kalian, serta aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info-info terbaru seputar channel ini. Salam YouTuber pemula.